semua yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul, yang disampaikan kepada kita, semuanya, jangan dipisah-pisah. Ya. Jangan cuma sholatnya ikut Nabi gitu kan, tapi cara bicaranya nggak ikut Nabi, cara makannya nggak ikut Nabi. Kata Quran semuanya, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Jadi kalau anda bangun tidur, ada petunjuk dari Rasul bagaimana cara bangun tidur yang baik, petunjuk Rasul itu yang terbaik. Ambil, kata Quran, fakhudhu, cepat ambil. Anda mau makan, belajar adab di sekolah, tapi ada petunjuk Rasul mengajarkan ada cara makan, cepat ambil. Jelas? Anda mau belajar gitu kan, Masya Allah, mau belajar, menuntut ilmu, ada cara yang diajarkan oleh guru, ada yang macam-macam, cara yang ditunjukkan oleh Nabi, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Demi Allah saya katakan, semua petunjuk Nabi ketika dipraktikkan nanti oleh siapapun, bukan cuma Nabi yang jadi teladan, tapi orang-orang yang belajar dari petunjuk Nabi seketika akan jadi teladan. Seketika akan jadi teladan. Perhatikan ini. Jika ada si fulan punya kebaikan, tapi belum mampu menyebarkan keteladanan bagi orang yang belajar darinya, maka sifatnya disebut dengan qudwah. Qudwatun. Tapi kalau si fulan punya keteladanan, keunggulan, kemudian ada orang-orang mendekat kepadanya, yang mendekat ini jadi teladan lagi, yang mendekat ke sini jadi teladan lagi, yang mendekat ke sini jadi teladan lagi, terus jadi teladan, berubah kalimatnya dari qudwah menjadi uswah. Uswah. Quran surah ke-33 ayat 21. Baik. Enggak apa-apa, biar ada apa-apa, biar. Insyaallah khair. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, kita agak cepat, uswatun hasanah. Jangan dipotong ya, perhatikan sini, uswatun hasanah. Fokus, nggak cepat sedikit. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, segala yang kita kerjakan mesti jadi apa? Ibadah. Nah, kalau ibadah itu sudah kita kerjakan, kita mendapat pahala kebaikan yang dihasilkan dari ibadah disebut dengan hasanah. Jelas ya? Anda minum misalnya kan, bismillah, Anda minum, ada pahala kebaikan di situ, itu disebut dengan hasanah. Jelas ya? Makanya kalau Anda mengikuti Nabi, diikuti oleh Anda, segala gerak hidupnya dipraktekkan dalam kehidupan, bukan cuma Anda mendapatkan kebaikan, tapi itu berpahala. Karena itu kalimatnya tidak cukup menggunakan uswah, tapi hasanah. Setiap aktivitas Anda, bangun dari tidur, Anda bangun misalnya, ada petunjuk Nabi, Anda praktekkan, tidak hanya akan baik bagi Anda, tapi Anda mendapat pahala dari situ. Karena itulah Anda seringkali berdoa supaya aktivitas dunia Anda mendapatkan kebaikan bernilai pahala, di akhirat mendapatkan kebaikan lagi dan terbebas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda bacakan doa yang paling populer itu apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Oke, Quran surah 2 ayat 201 itu ya. Doa apa namanya? Masya Allah. Doa sapu jagat. Ada doa sapu nggak ada jagatnya. Ada jagat nggak ada sapunya ya. Pokoknya istilah Anda lah itu, Masya Allah. Baca ini apa? Belum tentu. Kalau kita belajar qiraat, ya, minimal 7 qiraat saja, qiraat sabah misalnya. Ini setidaknya bisa dibaca dengan dua cara baca. Bisa uswah, bisa iswah. Kenapa bisa dibaca dengan dua bagian? Uswah dengan iswah. Ada pesan tafsir yang dalam pada kita, yang melekat pada Nabi itu. Jangankan yang tinggi-tinggi, yang ibadah besarnya, yang kecil-kecil aja jadi teladan. Yang kecil-kecil aja. Nanti kita akan lihat dalam menuntut ilmu. Barangkali Anda fokus pada materinya, ternyata cara masuknya diatur, cara duduknya diatur, cara berinteraksinya diatur. Jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil. Maaf, bukan cuma ada kebaikan untuk kita, ada pahalanya di situ. Bagaimana cara jalannya Nabi? Bagaimana cara senyumnya Nabi? Bagaimana cara menolehnya Nabi? Jadi gak usah bicara yang besar-besar dulu, yang kecil aja ada kebaikan dan pahalanya banyak. Ya, coba Nabi makan minum dengan tangan apa? Berdiri atau duduk? Loh, kenapa Anda masih bikin acara pesta sambil makan berdiri? Sambil minum sambil berdiri? Katanya Anda ikuti sunnah Nabi, nggak nyambung kan? Baik, Nabi pakai sendal kanan dulu, kiri dulu. Selama ini Anda pakai apa? Kalau copot kanan dulu, kiri dulu. Kiri dulu, Masya Allah. Anda buka sepatu kanan diri, kiri dulu. Cek. Kayaknya sederhana kan? Ya, jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu. Tinggi-tinggi itu kayak sholatnya, sifat sholatnya Nabi gitu kan? Masya Allah. Sholat sunnahnya, jangankan fardu, sholat sunnahnya sampai bengkak-bengkak. Rakaat pertama salam dalam keadaan kaki bengkak, sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, bahagia, kenapa masih seperti ini? Alam takun madmunan, kau dijamin masuk surga. Alam takun ma'suman, kau dijaga dari berbuat salah. Kenapa sampai begini? Enteng aja kata Nabi.
Afala akunu 'abdan syakura. Apa enggak boleh aku mensyukuri semua itu? Apa enggak boleh aku bersyukur? Padahal baru 1 rakaat. Penasaran Abdullah bin Mas'ud dengan Hudzaifah al-Yamani, diikuti besoknya, pengen tahu bagaimana caranya salat malam Nabi. Rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Belum selesai, belum ruku. Ternyata nyambung terus akhir Al-Baqarah sampai Ali Imran. Belum ruku juga sampai An-Nisa. Rakaat pertama, An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman. Allahu Akbar. Besoknya tidak ikutan lagi keduanya. Bukan karena lelah, kata Abdullah bin Mas'ud, saya itu bingung karena seringkali menduga kapan Nabi rukunya nih. Kayaknya sekarang, ternyata enggak. Kayaknya sekarang, ternyata enggak. Jadi beliau memilih memisahkan sendiri, tapi poinnya adalah Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, dijamin surga berdasar hadis tadi, dijaga dari kesalahan, masih mau menunaikan ibadah sunnah sampai bengkak kakinya. Saya bukan Nabi, bukan Rasul. Masya Allah, belum jelas surganya, belum bebas dari kesalahan. Jangankan sunnahnya, coba lihat fardunya. Ya, saya, kita semua cek ya. Jadi jangan dulu yang tinggi-tinggi, kita ambil dulu yang simpel-simpelnya aja.